Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Suikno dari kelas SI 401, Universitas Cyber Asia, Sistem Informasi. Saat ini saya akan membuat perancangan sistem informasi akuntansi, kasir, dan laporan hasil penjualan atau profit toko online VMAT Collection. Oke, daftar isi yang pertama adalah latar belakang, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat jadwal, yang kelima hasil dan kesimpulan, dan yang keenam daftar pustaka. Yang pertama untuk latar belakangnya, perdagangan pada era modern saat ini menggunakan sistem jual dan beli, tidak hanya secara langsung dengan bertatap wajah, melainkan hanya dengan satu jari dan dalam satu tempat tidak terbatas oleh ruang dan waktu, yang biasa disebut dengan jual beli online. Transaksi secara online dalam satu wadah yaitu website dan sangat banyak jenis marketplace selama teknologi terus berkembang dan terus terjadi perubahan kualitas teknologi di Indonesia. Temat Collection yang berlokasi di Kota Palu mencoba peluang berjualan online dengan menggunakan fasilitas yang dimiliki Facebook, yaitu marketplace Facebook. Produk-produk yang dijual adalah barang-barang unik kekinian dan kebutuhan rumah tangga yang didatangkan langsung dari Surabaya dan di Jakarta. Peluang usaha online di Kota Palu khususnya untuk pengguna Facebook dan Facebook Marketplace cukup menjanjikan. Apalagi penjual offline dan atau toko-toko perabot unik rumah tangga masih terbilang langka di Kota Palu. Kan tetapi di toko online, teknologi yang ada di toko online dalam membuat laporan penjualan harian, kasir, order, dan rekap laporan rugi laba saat ini masih menggunakan laporan pencatatan manual oleh pelaku bisnis. Oleh karena itu kami membuat perancangan sistem informasi akuntansi kasir dan laporan hasil penjualan atau profit untuk toko online Smart Collection. Perancangan sistem informasi akuntansi ini diharapkan dapat membantu pelaku bisnis online untuk melaksanakan kegiatan bisnisnya dengan optimal dan efisien dalam proses transaksi dan membuat rekapan pelaporan penjualan, pencatatan rugi laba, dan stok barang secara akurat. Yang kedua adalah tinjauan pustaka. Sistem Informasi Akuntansi. Menurut Mulyadi 2014, sistem merupakan suatu rangkaian prosedur yang dibuat menurut pola tertentu dan dibuat untuk melaksanakan kegiatan pokok suatu usaha. Seperti pernyataan di atas, sistem mempermudah kerja karena prosedur merupakan langkah yang dilakukan oleh beberapa orang untuk menyelesaikan pekerjaan secara seragam serta berulang-ulang. Menurut Sujarweni tahun 2015, sistem merupakan kumpulan elemen yang saling berkaitan dan bekerja sama dalam melakukan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Sistem juga dapat dilihat dan dari elemen-elemen yang bisa dalam melakukan kegiatan untuk mencapai satu tujuan. Sistem juga dapat dilihat dari elemen-elemennya yang bisa dalam bentuk keluaran dan masukan yang dapat menerima input, mengolah input, dan menghasilkan hasil yang diharapkan. Sistem yang dibuat sedemikian rupa akan menjadi alat penting untuk mempermudah kerja perusahaan. Sistem juga dapat menjadi bentuk proteksi internal dalam perusahaan untuk mencapai hasil yang akan dicapai. Mudahnya karyawan dalam melakukan pekerjaan akan membuat kinerja makin baik dan efektif sehingga apa yang menjadi tujuan perusahaan akan mudah tercapai. Dengan adanya sistem, maka proses penyusunan laporan keuangan menjadi lebih mudah sehingga dalam pelaporan dan penyampaian informasi keuangan dalam akuntansi akan jadi lebih cepat dan mudah. Sistem penyampaian informasi keuangan dan dalam akuntansi disebut sistem informasi akuntansi. Kemudian proses bisnis. Proses bisnis merupakan suatu hal yang sudah melekat di berbagai perusahaan atau organisasi. Proses bisnis memiliki kegiatan atau kumpulan kegiatan untuk meningkatkan kualitas organisasi atau perusahaan tersebut. Proses bisnis juga diartikan sebagai sebuah jaringan dari kegiatan-kegiatan yang terhubung dengan jelas dan memanfaatkan sumber daya untuk memproses input menjadi output sebagai tujuan untuk memuaskan keinginan pelanggan.
Oleh sebab itu, organisasi pasti memiliki proses bisnis dan saling berhubungan erat dengan proses bisnis karena bertujuan untuk meningkatkan kualitas organisasi. Proses bisnis didefinisikan sebagai sekumpulan aktivitas mewujudkan tujuan bisnis mulai dari input, kemudian menambah nilai value added untuk mendapatkan output berupa hasil yang diinginkan oleh konsumen dengan definisi yang jelas tentang awal proses dan akhir proses bisnis adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan definisi yang jelas tentang awal proses dan akhir proses. Proses bisnis adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau menghasilkan produk atau layanan. Berikut adalah bisnis proses toko online Vimat Collection. Yang pertama, posting marketplace di Facebook. Yang kedua, seleksi produk dan order oleh pembeli. Kemudian yang tiga, pemesanan barang. Yang keempat, deal harga barang dan ongkir. Yang kelima, COD atau transfer payment. Yang keenam, pengiriman barang oleh ojek online. Dan yang ketujuh, penerimaan barang dan pembayaran harga barang dan ongkir oleh pembeli atau penerimaan barang oleh pembeli jika melalui transfer. Berikut adalah flowchart penjualan toko online Vimat Collection. Yang pertama, pelanggan mengakses marketplace Facebook, memilih produk yang diinginkan, kemudian chat di Messenger ke penjual, jadi atau tidaknya, konfirmasi alamat pengantaran, kemudian pemberitahuan total pembayaran, metode pembayaran, kemudian ada dua sistem pembayaran, yaitu bayar di tempat atau melalui transfer. Apabila bayar di tempat, akan langsung dipesankan kurir ojol, kemudian ojol bayar dahulu barang yang akan dibeli, kemudian pelanggan bayar harga barang dan ongkirnya. Kemudian untuk melalui transfer, penjual melakukan cek mobile banking, apabila sudah masuk, kemudian melakukan pemesanan kurir ojol, langsung bayar ongkirnya saja, dan kemudian selesai. Nah, seluruh proses bisnis ini, proses penjualan ini rekapan penjualan dan profit harian atau bulanan dilakukan secara manual. Yang ketiga, metode penelitian. Yang pertama adalah pengumpulan data. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara kualitatif yang merupakan suatu yang digunakan untuk menjawab masalah yang berkaitan dengan data yang berupa narasi yang bersumber hasil dari aktivitas wawancara. Wawancara yang dilakukan menggunakan jenis wawancara semi terstruktur dengan mengacu pada daftar pertanyaan terbuka. Yang pertama, bagaimana alur proses transaksi penjualan dan laporan rekapan penjualan yang saat ini terjadi? Kemudian permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi saat proses transaksi penjualan terjadi dan pencatatan laporannya. Kemudian harapan-harapan ke depan pemilik toko. Kemudian dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk laporan penjualan. Yang kedua adalah analisis. Alur proses bisnis saat ini di dalam toko tersebut ada pemilik toko yang berperan langsung sebagai kasir dan pegawai toko yang dikerjakan untuk membereskan barang, mengecek ketersediaan barang. Saat ini sistematis aktivitas di toko tersebut masih manual. Proses pencatatan yang masih ditulis manual dan pengecekan barang yang harus dibongkar kardus atau gudang untuk mengetahui ketersediaan stok. Perhitungan total belanjaan yang masih menggunakan kalkulator dan pencatatan yang masih manual, di mana memungkinkan kesalahan perhitungan total belanjaan serta dapat terjadi kesalahan pencatatan. Pemilik toko juga membutuhkan waktu yang lama untuk membuat rekapan laporan penjualan harian dan keuntungan. Berikut merupakan harapan pemilik toko terkait dengan peningkatan sistem yang berjalan. Yang pertama, pemilik toko berharap kegiatan proses transaksi bisa lebih efisien dan efektif. Yang kedua, meningkatkan pelayanan. Yang ketiga, memudahkan user dalam membuat laporan. Berikut perancangan aplikasi. Perancangan aplikasi sederhana dengan Visual Basic Application atau VBA
Aplikasi ini dipilih karena lebih mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam proses pembuatannya. Berikut rancangan arsitekturnya. Yang pertama adalah use case diagram, yaitu mulai dari login, kemudian password, masukkan username dan password, kemudian ada pengelolaan data, yaitu input data barang, simpan data, edit barang, dan hapus data. Kemudian untuk pengelolaan laporan, ada laporan penjualan, laporan pembelian, dan laporan stok. Ini bisa diakses oleh pemilik dan kasir. Yang kedua adalah activity diagram. Ya, mulai dari pelanggan memilih barang, kemudian penyerahan barang, kemudian pemilihan menu penjualan, kemudian tampilan menu penjualan, kemudian ke tampilan jenis barang, kemudian input kode barang. Ini ada 3 nanti, hitung total, cetak struk, dan simpan data, kemudian memberikan struk, kemudian menerima struk, kemudian membayar, menerima pembayaran, dan tersimpan ya. Kemudian untuk laporannya ada 3, yaitu laporan penjualan, laporan pembelian, dan laporan stok. Kemudian si pemilik menerima laporan secara utuh atau rekapan. Implementasi dan coding aplikasi. Implementasi dengan memasukkan beberapa data yang dibutuhkan untuk memastikan aplikasi ini berjalan tanpa kendala. Implementasi script codingan dibuat berdasarkan aplikasi Visual Basic. Yang kelima, pengujian aplikasi. Yang pertama, login, masukkan user dan password. Kemudian hasil yang diharapkan adalah tampilan halaman utama sesuai dengan data yang dimasukkan. Hasil pengujiannya juga sama dan sudah sesuai. Yang kedua, menu master, ganti nama perusahaan. Sistem mampu menyimpan data ke dalam database dan mengalami perubahan tampilan pada halaman utama. Begitu juga dengan hasil pengujiannya sama dan hasilnya sudah sesuai. Kemudian untuk menu master yang ubah user dan password, ini bisa menyimpan data ke dalam database dan mengganti user dan password pengguna. Hasil pengujiannya juga sama dan sudah sesuai. Kemudian menu master yang ketiga yaitu print database barang. Ini mampu memprint database barang yang telah diinput oleh user. Hasil pengujiannya juga sudah berhasil dan sesuai. Kemudian menu barang, ini untuk menambahkan, mengedit, menyimpan, dan hapus data barang. Hasil pengujian juga sama, sudah sesuai. Kemudian untuk menu pembelian, ini bisa menambahkan kuantiti barang masuk, hapus transaksi terakhir, dan simpan data pembelian. Hasil pengujiannya juga sama dan setelah sesuai. Kemudian untuk menu penjualan, sistem mampu mencari data dan menambahkan barang sesuai kode yang dicari ke tabel transaksi penjualan, kemudian menjumlahkan total transaksi, kemudian melakukan pemotongan diskon apabila ada diskon, kemudian untuk kembaliannya juga, dan terakhir bayar dan print stock. Hasil pengujiannya juga sama dan telah sesuai. Kemudian untuk menu penjualan yang kedua yaitu menyimpan transaksi, membatalkan transaksi, dan menghapus transaksi terakhir. Dan ini hasil pengujiannya sudah sesuai dan bisa dilakukan. Kemudian yang kesembilan adalah menu laporan, yaitu sistem mampu menampilkan laporan pembelian, penjualan, dan gabungan, yaitu gabungan antara pembelian dan penjualan. Hasil pengujiannya juga sudah sesuai. Kemudian untuk menu keluar, sistem langsung tertutup. Hasil pengujian juga bisa langsung tertutup dan telah sesuai. Berikut flowchart pembuatan aplikasi. Yang pertama mulai, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga analisis, yang keempat perancangan aplikasi, yang kelima implementasi coding dan aplikasi, yang kelima pengujian, yang keenam apabila ada perbaikan aplikasi kembali ke analisis, apabila tidak ada langsung dokumentasi dan implementasi aplikasi, dan kemudian selesai.
Untuk jadwalnya sendiri, yang pertama mulainya di tanggal 2 Juli tahun 2023, kemudian pengumpulan datanya tanggal 3 Juli sampai 4 Juli, kemudian yang ketiga analisis tanggal 5 Juli sampai 6 Juli, kemudian untuk perancangan aplikasi 7 Juli sampai 10 Juli, implementasi dan coding aplikasi tanggal 11 Juli sampai 12 Juli, yang keenam pengujian aplikasi tanggal 13 Juli, yang ketujuh dokumentasi dan implementasi aplikasi tanggal 14 sampai 15 Juli. Yang kelima adalah hasil dan kesimpulan. Berikut hasil rangkuman gambar aplikasi yang dibuat menggunakan Visual Basic. Yang pertama, login. Pengguna memasukkan user ID dan password terlebih dahulu untuk mengakses aplikasinya. Berikut tampilannya. Yang kedua, menu master. Dapat mengganti nama perusahaan, ubah user dan password, print database barang. Berikut tampilannya. Jadi ada menu masternya di sini. Tinggal kita klik aja, nanti ada beberapa pilihan ini. Kemudian yang ketiga adalah menu barang. Pada menu ini bisa menambahkan, mengedit, menyimpan, dan hapus data barang. Jadi ini ada pilihannya, ya tinggal dimasukkan, memasukkan kode barang, kemudian nama barang, input harga beli, dan harga jual. Kemudian yang keempat adalah menu pembelian. Nah, untuk menu pembelian ini adalah menu untuk menginput apa namanya barang yang kita beli. Berikut tampilannya. Kemudian yang kelima, menu penjualan. Mencari data, menambahkan barang sesuai kode yang dicari ke tabel transaksi penjualan, menjumlahkan total transaksi, pemotongan diskon, kembalian, bayar, dan print stock. Jadi ini adalah transaksi penjualan. Kemudian yang keenam adalah menu laporan. Nah, ini menu laporannya bisa harian atau bulanan, tergantung kita pilih menu laporan yang akan kita ambil. Dan berikut contoh menu laporannya. Ini adalah menu laporan penjualan, ini laporan pembelian. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu berikut kesimpulan perencanaan aplikasi kasir Visual Basic. Toko online Vmart Collection merupakan salah satu toko online yang masih menggunakan sistem secara manual dan transaksi pembayaran, laporan penjualan, pembelian stok, sehingga mengakibatkan seringnya terjadi selisih penjualan, stok yang tidak update, dan selisih rekap laporan penjualan atau keuntungan. Untuk itu, pemilik toko akan melakukan konversi sistem lama yang masih manual ke sistem yang baru menggunakan Visual Basic Application yang memiliki keuntungan sebagai berikut. A. Mempermudah menginput barang menggunakan komputer. B. Mempermudah pembuatan laporan stok barang dan laporan transaksi yang dilakukan setiap harinya. C. Membantu pemilik toko untuk melakukan pengawasan dan pengelolaan data karyawan. D. Menghemat waktu serta memaksimalkan kinerja. Sarannya, yaitu untuk kedepannya jika sistem yang digunakan dapat berjalan dan dikelola dengan baik, sistem aplikasi akan dikembangkan lebih baik lagi, yaitu dengan menambahkan fitur rekap buku kas umum atau neraca rugi laba. Berikut daftar pustakanya. Ada dari Fahmi Al-Bazar dan Nur Aminuddin, kemudian dari Budianto Alex, Suminten dan Ita Dewi Sintawati, kemudian dari Kurniawan Al-Maulana, Cinta Dewi dan Suminten tahun 2019, Nasution Marnis, konsep dasar waterfall. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.